Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bahas energinya Leo, asmara Leo, akhir bulan Januari 2025. Ini general reading, so bisa cocok bisa enggak untuk semuanya. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Leo ya. Oke, di reading ini kita akan bahas situasi dan kondisi kalian berdua di akhir bulan ini seperti apa ya. Situasi dan kondisinya. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdiri dengan kamu. Oke, asmara Leo akhir Januari 2025. Oke, Two of Pentacles, Temperance, oke, aku nggak ambil ya karena banyak yang jatuh. Oke, the Hangman tetap jatuh nih, Hangman. Oke, Four of Pentacles. Oke, kita lihat dari kamu. King of Swords, the Empress. Oke. Knight of Swords, Queen of Pentacles. Oke. Leo, right? Oke, Two of Pentacles. Situasi lagi nggak oke di sini, lagi tidak stabil ya. Bisa soal finansial kamu, soal mental kamu, soal lifestyle kamu atau kehidupan kamu bisa. Dia ya, gitu. Ada yang lagi nggak oke nih di sini, lagi tidak stabil, lebih-lebih soal mental dan pikiran gitu ya. Jadi mental dan pikiran ini maybe karena dia ada masalah atau lagi ada yang dia pikirkan gitu ya, maybe sedang overthinking tentang satu hal gitu ya. Dan ini bisa kaitannya dengan kamu, bisa kaitannya dengan hubungan kalian, atau bisa kaitannya dengan yang lain atau eksternal, maybe tentang pekerjaan, keluarga yang memang tidak ada kaitannya dengan kamu. Tapi karena ini kita menjalin hubungan satu sama lain ya berdua gitu ya, dan ketika kita ada masalah gitu dan kita tidak bisa memanage masalah itu dengan baik, maka secara tidak langsung atau sengaja dan tidak sengaja kita akan mempengaruhi hubungan kita. Let's say komunikasi tidak oke antara kamu dan dia, perhatian juga tidak seperti sedia kalanya gitu ya. Dan di sini dia lagi moodnya lagi nggak oke, lagi bad mood gitu ya. Dan maybe overthinking, Temperance lagi kebalik di sini. Dia disuruh mikir, fokus juga kayaknya agak kesusahan, disuruh ditanyain, lebih-lebih nih dia lagi ada masalah entah apa ya secara detail. Terus kamu tanyain soal kamu, soal pendapat ABC, soal hubungan kalian, pasti akan tidak digubris ya. Pasti akan dihiraukan sama dia dan dia nggak mau ngebahas itu saat ini. Ya, oke. Dan The Hangman ini beberapa orang dari dia nih ya, beberapa orang dari mereka, pasangan kamu ini bener-bener kayak pusing banget, depresi mungkin bahkan, dan dia tidak tahu harus gimana gitu ya. Dia tidak harus gimana mungkin karena kenapa sih gitu, kita sometimes ketika ada masalah kita bener-bener mentok dan nggak tahu harus gimana gitu ya, padahal kita juga sedang menjalin hubungan dengan orang lain gitu ya. Mungkin karena memang diri kita tidak terbiasa untuk memanage masalah-masalah dengan baik gitu ya. Konflik mungkin selalu akan ada, tapi gimana kita menanggapi konflik itu, gimana kita mencari solusi atau sekedar merespon masalah gitu. Terkadang kan kita butuh waktu ya untuk menyelesaikan sebuah masalah, dan terkadang juga enggak dalam satu waktu kita bisa
menemukan solusi tersebut, tapi kita punya kontrol, kita punya respon atas masalah itu. Jadi apakah kita masih bisa memberi respon ke pasangan kita dengan baik atau enggak, kita itu juga seringkali karena diri kita yang ada masalah gitu ya, secara psikis, right, gitu. Dan dia sampai saat ini mungkin belum bisa nemuin nih solusinya apa. Pertama tadi bisa karena faktor eksternal, kedua bisa soal memang kamu dan hubungan kalian. Soal kamu dan hubungan kalian gitu, mungkin kamu kalau ini misalnya kalau ini cocok resonate, kamu pasti akan nyadar kok gitu. Kalau misalnya kamu nggak nyadar, berarti ini faktor eksternal gitu ya, memang kamu nggak bisa ngejangkau ada apa gitu ya dia dengan keluarga, ada apa dia dengan pekerjaan, ada apa dengan dia rekan bisnis gitu ya, atau ada apa dia dengan bosnya, yang mungkin kamu nggak bisa menjangkau itu karena di luar kemampuan kamu ya gitu. Kamu bukan dukun, aku pun juga bukan dukun, jadi jangan sembarang menerka-nerka gitu. Jadi lebih baik dikonfirmasi. Oke. Ini ada Four of Pentacles gitu ya, dan di sini mungkin tidak adanya komunikasi yang baik ya gitu ya, karena dia lagi ya lagi ada masalah dan nggak bisa fokus dengan banyak hal gitu ya. Kalau dia ada masalah ya udah satu aja itu yang diurusin, yang difokusin gitu. Padahal ya nggak sih, nggak jadi aku coret gitu, ini nggak bisa kita ngomongin padahal gitu ya, karena ini sangat subjektif sekali atau sangat private sekali ya satu sama lain gitu ya ketika dihadapkan dengan sebuah masalah. Tapi yang aku bisa bilang ya itu tadi, bagaimana respon kita terhadap masalah itu sih. Masalah ya mungkin selalu akan aja datang gitu ya, tapi gimana kita bisa merespon masalah itu, bisa mengontrol diri kita atas masalah itu. Ini yang mungkin tidak semua orang bisa, dan tentunya aku juga masih belajar. So jargon di channel ini adalah let's grow together ya, bukan berarti aku lebih baik, kita di sini sama-sama belajar. Mungkin karena ya ada pengalaman aja, trial error and then learning by doing gitu ya, dan lain sebagainya, atau mungkin karena juga background pendidikan ya. Oke, dan Four of Pentacles di sini ya. Tapi terlepas itu semua ya, dia tetap ngejaga hubungan ini kok. Dia nggak yang misalnya ada masalah and then dia main serong atau pelarian gitu, enggak. Dia tetap lurus-lurus aja gitu ya. Dan masih berada dalam bukan komando. Masih berada dalam lingkaran atau hubungan kalian. Dia tidak akan menerobos janji-janji yang udah pernah kalian buat, atau komitmen atau kesepakatan yang udah kalian pernah buat berdua ya gitu. Oke, dan kita move ke energi kamu, dan tentunya ini bisa vice versa, right? Oke. Aku takut ternyata nggak ke record. Oke, The Empress, King of Swords dan Eight of Swords dan Queen of Pentacles. Oke. Kalau lihat kamu sendiri, kamu pun juga lagi ada masalah gitu yang bikin kamu pusing gitu ya. Oke, ini bisa aja karena kamu ada masalah lain, pertama, dan yang kedua karena kamu melihat sikap dari pasangan kamu yang maybe bikin kamu kesel, annoying atau marah ya gitu. Jadi semakin membuat kamu kayak berpikir keras atau overthinking atau mungkin blaming juga gitu ya. Kenapa sih ketika ada masalah kenapa nggak dijelasin? Kenapa ketika ada masalah kenapa tidak diomongin gitu ya? Ini yang mungkin seringkali kamu pikirkan, dan gak hanya kamu, mungkin kita juga aja. Lebih-lebih misalnya kita perempuan ketika ada masalah gitu ya, kita akan lebih mudah untuk menceritakan masalah itu ke misalnya orang-orang terdekat. Kita ingin mengeksplor emosi-emosi kita yang keluar gitu. Tapi beda lagi dengan cara berpikir laki atau laki untuk handle gitu ya. Laki seringkali disimpan dulu. Dia mungkin cerita hanya ke orang-orang yang benar dia percaya, dia mencoba untuk menyelesaikan masalah itu dulu gitu ya. Tapi mungkin beberapa hal yang perlu digarisbawahi ketika kita udah menjalin hubungan kita. Ini kan kaitannya dengan sebuah etika dalam hubungan, right gitu ya. Kita jangan membiarkan karena kita ada masalah
ya, dan kita punya pasangan gitu ya, jangan sampai kita membiarkan pasangan kita mengabaikan gitu ya. Ini termasuk emotional abuse ya, abusive ya. Karena kita memberi celah pasangan kita untuk bertanya-tanya, untuk menerka-nerka, dan ini merupakan apa namanya bahasa Indonesianya ya, bentar ya. Oke, termasuk pelecehan emosional, right? Gitu. Jadi nggak hanya pelecehan seksual, tapi ada pelecehan emosional. Dan ini yang mungkin sering kali terjadi di antara kita semua yang punya pasangan gitu. Secara tidak langsung kita menganggap hal itu nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau kita mendiamkan pasangan kita berlarut-larut, itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan membuat maybe pasangan kita trauma, maybe pasangan kita merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya tidak dianggap. Ini kan merupakan sebuah kejahatan emosi gitu ya, gitu sih. Dan banyak sekali pasangan-pasangan atau kita mungkin tidak sadar bahwa hal ini adalah hal yang negatif dilakukan gitu ya. Jadi tidak harus KDRT ya gitu ya. Ini adalah termasuk hal yang tidak baik untuk psikis pasangan kita. Dalam sebuah hubungan ini tidak sehat ya gitu. Jadi ini sih itu yang mungkin kamu ngerasa bahwa kamu tidak dianggap, kamu tidak dihargai, kamu tidak diadakan dalam diadakan itu bahasanya. Merasa tidak berharga, merasa kayak tidak dianggap ada gitu ya dalam hubungan ini, dalam hidup dia gitu ya. Dan mungkin ini yang semakin akan mengerdilkan kamu, dan bisa aja kalau ini sering terjadi, mungkin kamu juga bisa trauma karena belum apa-apa kamu bakal udah overthinking, maybe pasangan kamu bakal ninggalin kamu, pasangan kamu mengabaikan kamu gitu. Ini ya, ini tidak sehat ya. Oke, The Empress, Queen of Pentacles ya. The Empress ini yang tadi udah bahas belum ya? Oke, King of Swords. Oke, jadi kalau lihat kamu tidak terlalu kamu kurang bisa mengontrol diri juga ya. Kamu terlalu attachment gitu ya pada pasangan kamu, dan mungkin kamu harus belajar untuk harus belajar untuk melonggarkan diri dari kemelekatan dia, dari attachmentnya dia gitu ya. Jadi ya tentu kita akan mungkin ya sangat wajar jika kita mungkin bisa dibilang wajar kalau kita menyalahkan pasangan kita atas perilaku dia kepada kita ya gitu. Tapi kita juga sebagai diri yang bertumbuh ya secara psikologis ya, kita secara perkembangan, kita punya kuasa, kita punya tanggung jawab atas emosi kita. Itu sih. Jadi kita sangat bisa memberi jarak atau memberi boundaries gitu ya. Boundaries itu berarti apa? Memberi batasan sampai mana kita bisa berpikir, sampai mana kita bisa merasa. Ini sih, dan ini mungkin perlu waktu untuk belajar seperti ini gitu ya, atau memahami diri, atau menyelami diri, atau bahwa pasanganku bersikap seperti ini dan aku gak suka. Dan maybe kita juga akan menyalahkan pasangan kita yang kenapa ketika ada masalah kita gak dikasih tahu. Kenapa kita udah berpasangan, kenapa kita dibiarin bertanya-tanya, berasumsi, which is ini tidak sehat ya secara psikis. Ya kita gak bisa memang kayak cek kontrol dan maksa dia untuk jelasin gitu ya. Kita gak bisa melakukan itu ya. Yang bisa kita lakukan adalah ambil kontrol atas diri kita. Kita yang bisa handle emosi kita. Jadi kita belajar untuk detachment ya. Kita belajar untuk melepaskan dari attachment kita kepada pasangan ya gitu. Tentu pasangan kita pun salah karena dia memberi respon seperti itu kepada kita. Tapi kita punya tanggung jawab atas emosi kita juga ya. Kita sebagai diri yang dewasa itu sih. Dan it's not easy gitu ya. Untuk sampai di sini juga perlu proses gitu aku rasa. Ya mungkin beberapa dari kita yang punya kecerdasan emosional yang dan punya kesadaran diri yang self awareness yang
pasti mungkin akan easy untuk lakuin itu. Tapi ketika diri kita sering galau atau kita belum tahu betul diri kita seperti apa, mungkin it's not easy untuk ngelakuin itu ya. Jadi tapi kita harus sadar dulu bahwa kita yang bertanggung jawab atas emosi kita, atas diri kita adalah kita sendiri ya gitu. Oke. Dan di sini kamu harus belajar untuk detachment itu tadi, right? Gitu ya. Kurangi overthinking, ya udahlah kasih space dia gitu ya. Ini kalau dari sisi dia ya. Kalau dari sisi kalau dari sisi kamu. Kalau dari sisi dia, tentu aku pengen bilang ya ke dia nih, seperti ini nggak bisa ya gitu. Kamu membuat pasangan kamu bertanya-tanya, berasumsi, ini tuh kejahatan emosional juga, pelecehan emosional juga ya. Dan ketika kamu butuh space, tinggal bilang I have problem dan I need space gitu ya. Ke pasangan kamu tinggal bilang gitu, aku ada masalah gede gitu. Kalau kamu nggak harus cerita juga nggak apa-apa, kamu bilang aja aku butuh waktu seminggu 2 minggu untuk beresin, untuk nenangin. Bilang aja gitu ya. Ini untuk kasih dia sinyal bahwa oke, hubungan ini berjalan dengan baik gitu ya. Dan tidak mendatangkan celah-celah yang bisa merusak hubungan ya. Oke, di Empress ini, kalau lihat dari kamu, mungkin kamu awal maybe kemarin-kemarin mencoba untuk kayak nanya-nanya terus, atau mencoba untuk kasih perhatian terus gitu ya, menunjukkan bahwa kamu peduli ya. Tapi semakin kamu peduli, mungkin dia semakin nggak peduli sama kamu ya saat ini ya. Kita ngomongin case saat ini, right gitu. Oke, dan di sini ada Queen of Pentacles. Kondisi ini membuat kamu tidak berdaya. Kondisi ini membuat kamu kusut. Jadi balik ke diri kita, fokus ke diri kita, fokus pada hal yang mau kita lakukan aja. Ya, ini sih. Jadi Queen of Pentacles ini kan kebalik. Kita harus balik lagi nih ke posisi semula ya. Buat diri kita ceria, produktif, atau lakukan yang bikin kita dopaminnya naik gitu, olahraga atau apapun yang bikin kamu suka, yang bikin kamu happy ya gitu, biar kamu tidak fokus pada pasangan kamu ini yang lagi ada masalah ya. Leo, thank you so much for watching this video. Semoga penjelasanku dari awal sampai akhir bisa dipahami dengan baik. Semoga bisa, kalau ini baik, kalau ini cocok, bisa dipraktekkan, right gitu. Kalau kamu butuh lebih personal lagi, kamu bisa private reading, kamu bisa personal reading ke aku atau counseling ke aku. Nomornya ada di deskripsi box ya gitu. Pendekatan yang aku lakukan dalam counseling, dalam berbagi atau sharing ini, pendekatan yang aku lakukan adalah sosiologis, psikologis, dan spiritual. Thank you guys and bye bye.